Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Androy Hatujana dari Prodi S1 Akuntansi. Pada kali ini saya akan membahas materi auditing 2 tentang audit penggajian dan personalia. Pada rumusan masalah kali ini, kita akan membahas yang pertama ada akun dan dokumen apa saja yang terkait dalam audit siklus penggajian dan personalia. Yang kedua, fungsi-fungsi apa saja yang terkait dalam audit siklus penggajian dan personalia. Yang ketiga, apa tujuan dari audit siklus penggajian dan personalia. Yang keempat, apa saja yang menjadi bahan pertimbangan struktur pengendalian internal. Yang kelima, bagaimana menentukan resiko pengendalian dalam audit siklus penggajian dan personalia. Yang keenam, bagaimana pengujian pengendalian dalam audit siklus penggajian dan personalia. Yang ketujuh, bagaimana pengujian substantif dalam audit siklus penggajian dan personalia. Pembahasan yang pertama, salah satu siklus kegiatan perusahaan yaitu jasa penggajian atau personalia yang berhubungan langsung dengan sumber daya manusia. Penggajian juga merupakan kewajiban perusahaan yaitu sebagai bentuk balas jasa perusahaan. Pemberian jasa ini merupakan proses dalam pelaksanaan butuh suatu pengendalian yang memadai agar tidak terjadinya penyimpangan. Siklus penggajian dan personalia. Perbedaan utama antara siklus penggajian dan personalia serta siklus lainnya yaitu hanya ada satu kelas transaksi untuk penggajian. Transaksi pada umumnya jauh lebih signifikan daripada akun neraca terkait. Pengendalian internal terhadap penggajian sudah efektif bagi hampir semua perusahaan, bahkan perusahaan yang kecil sekalipun. Lalu akun dan transaksi dalam siklus penggajian dan personalia. Siklus penggajian dan personalia menggambarkan cara informasi akuntansi yang mengalir melalui berbagai akun dalam siklus penggajian dan personalia. Selama periode berjalan secara akrual, beban baru akan dicatat apabila karyawan telah benar-benar dibayar dan bukan ketika biaya tenaga kerja terjadi. Akun-akun dalam siklus penggajian dan personalia, yaitu pertama ada biaya gaji dan upah, yang kedua berbagai bentuk tunjangan hari raya, tunjangan kesehatan, tunjangan hari tua, dan sebagainya. Ketiga ada biaya tenaga kerja langsung, yang keempat utang gaji dan upah, yang kelima pajak penghasilan karyawan, dan yang keenam, rekening kas di bank dengan sistem impres atau dana tetap yang khusus digunakan untuk membayar gaji dan upah. Lalu ada catatan dan dokumen dalam siklus penggajian dan personalia pada bagian kiri. Yang pertama ada catatan personalia atau personal record. Yang kedua ada formulir otorisasi yaitu personal authorization. Yang ketiga, pencatatan waktu, timekeeping, dan persiapan penggajian. Yang keempat, kartu waktu, time card. Yang kelima, ada tiket waktu pekerjaan. Dan yang keenam, file transaksi penggajian. Lalu pada bagian sebelah kanan, yang pertama jurnal atau penggajian data. Lalu yang kedua, file induk penggajian. Lalu yang ketiga, cek gaji. Yang keempat, rekonsiliasi rekening bank penggajian. Yang kelima, formulir W2. Dan yang keenam, SPT pajak penghasilan. Fungsi-fungsi yang terkait pada siklus penggajian personalia, yaitu pertama, fungsi penerimaan karyawan baru. Yang kedua, fungsi pengotorisasi pengubahan gaji dan upah. Yang ketiga, pelaksanaan absensi dan data waktu kerja. Yang keempat, fungsi pelaksanaan gaji dan upah. Yang kelima, fungsi pencatatan gaji upah. Yang keenam, fungsi pembayaran gaji dan upah. Yang ketujuh, fungsi penyiapan dan pembayaran pajak penghasilan karyawan. Lalu selanjutnya kita masuk di tujuan audit terhadap siklus gaji dan personalia.
Tujuan audit terhadap siklus gaji dan personalia adalah untuk memastikan bahwa seluruh transaksi yang terkait dengan penggajian dan manajemen sumber daya manusia telah dilakukan secara akurat, sah, lengkap, dan sesuai dengan kebijakan serta peraturan yang berlaku. Secara umum, tujuan ini dapat dijelaskan ke dalam beberapa poin utama berikut. Yang pertama, kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan, yaitu memastikan bahwa pembayaran gaji dan tunjangan dilakukan sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan, pajak, serta kebijakan perusahaan. Lalu menilai apakah perusahaan telah memenuhi kewajiban seperti potongan pajak, BPJS, dan tunjangan lainnya. Yang kedua, ada keakuratan perhitungan gaji, yaitu memverifikasi bahwa gaji yang dibayarkan kepada karyawan telah dihitung dengan benar berdasarkan jam kerja, lembur, cuti, potongan, dan bonus. Lalu memastikan tidak ada kesalahan dalam sistem penggajian. Yang ketiga, keabsahan transaksi gaji. Menilai apakah hanya karyawan yang sah benar-benar bekerja di perusahaan yang menerima pembayaran gaji, untuk mencegah terjadinya penggajian kepada karyawan fiktif. Lalu kita masuk di program audit, yaitu pertama pengujian pengendalian biaya gaji dan upah, seperti pengujian pengendalian pendistribusian gaji dan upah. Yang kedua pengujian substantif, yaitu program audit awal. Yang kedua prosedur analitis, dan yang ketiga detail transaksi, detail saldo, penyajian, dan pengungkapan. Lalu penentuan risiko pengendalian dan risiko overstatement dalam siklus gaji. Pertama, pembayaran tenaga kerja fiktif, adanya proses verifikasi identitas dan keberadaan karyawan, lalu pemisahan fungsi antara bagian HR dan bagian penggajian, lalu rekonsiliasi berkala antara daftar hadir, daftar gaji, dan daftar karyawan aktif. Yang kedua, pembayaran tidak fiktif tapi karyawan tidak bekerja. Pengawasan kehadiran melalui sistem absensi otomatis, lalu pemutakhiran status karyawan secara rutin di sistem HR, dan laporan kehadiran dan cuti diotorisasi atasan langsung. Selanjutnya, materialitas, risiko, dan strategi audit. Materialitas, yaitu biaya gaji dan upah pada umumnya merupakan biaya operasi terbesar. Maka rekening biaya gaji dan upah sangat material bagi laporan laba rugi. Lalu risiko bawaan asersi penilaian, adanya kompleksitas perhitungan biaya gaji dan upah. Lalu terakhir, strategi audit. Auditor menerapkan pendekatan tingkat risiko kontrol yang ditetapkan lebih rendah untuk sebagian besar asersi. Kesimpulan pada materi kali ini yaitu audit siklus penggajian dan personalia bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh proses penggajian mulai dari perekrutan hingga pembayaran gaji dilakukan secara akurat, sah, dan sesuai peraturan. Auditor menilai pengendalian internal untuk mencegah risiko seperti pembayaran kepada karyawan fiktif, kelebihan pembayaran, atau gaji untuk karyawan tidak fiktif. Jika pengendalian lemah, auditor akan meningkatkan pengujian. Audit ini penting untuk menjaga keandalan laporan keuangan, mencegah kecurangan, dan memastikan kepatuhan serta efisiensi dalam pengelolaan tenaga kerja. Baik, pada materi kali ini sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.